Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Sahabat man yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak sahabat yang membantunya dalam memperjuangkan dan mensyiarkan Islam ke seluruh dunia. Perlu kita ketahui sahabat man bahwasanya sahabat adalah orang yang mengenal dan melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang membantu perjuangan beliau, baik itu dengan kekuatannya, kekuasaannya, kekayaannya, dan lain sebagainya. Nah, sahabat man yang dicintai oleh Allah, setiap sahabat memiliki kisahnya masing-masing ketika bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hater to be follower, ada yang mulanya benci kemudian menjadi pengikutnya, ada yang harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Nah, sahabat man yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah seorang sahabat yang melakukan suatu perjalanan untuk menemukan kebenaran sejati. Inilah kisah sang penjaga api Majusi. Siapakah sang penjaga api Majusi yang dimaksud? Ya, dia adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi yang berasal dari bangsa Persia, yaitu dari sebuah desa yang bernama Jayun di kota Asfahan, dan ayahnya merupakan kepala desa di tempat itu. Salman sangat disayangi dan dicintai oleh ayahnya. Saking sayangnya, ayahnya rela mengurungnya di rumah layaknya seorang gadis perawan yang dipingit. Salman dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan Majusi, sehingga ia dipercaya oleh ayahnya untuk mengawasi api yang ia nyalakan tanpa membiarkannya padam sesaat pun. Ayah Salman memiliki lahan yang sangat luas. Pada suatu hari, ayah Salman tengah sibuk mengurusi suatu bangunan. Kemudian, ia berkata kepada Salman, "Wahai anakku, sungguhnya hari ini aku tengah sibuk mengurusi bangunan ini, hingga aku tidak sempat untuk mengurusi bangunan milikku, lahan milikku. Cobalah engkau pergi ke sana." Kemudian, ia memberikan tugas kepada Salman untuk diselesaikan. Salman pun pergi menuju lahan milik ayahnya. Namun, dalam perjalanannya menuju tempat itu, Salman mendengarkan suara orang-orang yang tengah beribadah dalam gereja Nasrani. Selama hidupnya, teman-teman sekalian, Salman memang dibatasi oleh ayahnya dari dunia luar. Rasa penasaran pun membuat Salman masuk ke dalam gereja dan melihat apa yang orang-orang tersebut lakukan. Saat melihatnya, Salman mengakui bahwa ia menyukai ritual ibadah mereka dan tertarik terhadap agama Nasrani. Salman memang, teman-teman sekalian, memiliki pemikiran yang terbuka dan bebas dari taklid buta. Salman kemudian berkata kepada dirinya, "Sungguh, agama ini lebih baik daripada agama kami." Salman tidak meninggalkan tempat tersebut hingga matahari terbenam, dan Salman tidak pergi ke tanah atau ke lahan milik ayahnya. Sahabat man yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Salman menganggap bahwa agama Nasrani adalah keimanan yang benar. Lantas ia bertanya kepada orang-orang yang dalam gereja itu, "Dari mana asal agama ini?" Kemudian orang itu menjawab, "Dari negeri Syam." Perlu kita ketahui sahabat man bahwasanya saat ini negeri Syam dikenal termasuk dalam 4 negara. Yang pertama itu Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Kemudian Salman tetap mengingat ayahnya dan kembali pulang setelah ayahnya mengirim seseorang untuk mencarinya. Kemudian Salman pun menceritakan apa yang dialaminya, termasuk ketertarikannya terhadap agama Nasrani. Namun Salman kembali menegaskan bahwasanya agama Nasrani lebih baik daripada agama Majusi, karena pendiriannya itu ayahnya mengancamnya, merantai kedua kakinya, serta memenjarakannya di rumah. Namun teman-teman sekalian, hal itu tak menyurutkan semangat Salman untuk mencari kebenaran yang sejati. Ia lantas mengirimkan pesan kepada kaum Nasrani dan memintanya beri kabar jika telah datang rombongan pedagang Nasrani dari negeri Syam. Ia juga meminta orang Nasrani tersebut untuk memberinya kabar jika pedagang Nasrani itu akan kembali ke
ke negeri Syam. Singkat cerita teman-teman sekalian, pedagang Nasrani itu akan kembali ke negeri Syam. Saat itu Salman melepaskan kedua rantai di kakinya, kemudian mengikuti rombongan tersebut untuk pergi ke negeri Syam. Ketika tiba di negeri Syam, Salman bertemu dengan orang-orang Nasrani dan masuk ke dalam agama Nasrani. Salman kemudian bertanya, siapakah pemeluk agama ini yang paling baik? Kemudian orang-orang itu menunjuk pendeta yang ada di dalam gereja. Kemudian Salman pun mendatangi orang tersebut dan berkata, aku tertarik terhadap agama ini dan aku ingin tinggal bersamamu untuk mengabdi kepadamu di dalam gerejamu. Aku ingin belajar dan melakukan ritual ibadah bersamamu. Itulah perkataan Salman kepada pendeta. Kemudian pendeta menjawab, baiklah, masuklah. Kemudian Salman dan pendeta masuk ke dalam gereja bersama-sama. Namun teman-teman sekalian, Salman mendapati sesuatu yang buruk pada pendeta ini. Ia menyuruh kaumnya untuk membayar sedekah, tetapi dia hanya menyimpan harta itu untuk dirinya sendiri dan dia tidak membagikannya kepada orang-orang miskin. Singkat cerita, sang pendeta pun meninggal. Salman yang membenci perbuatan pendeta tersebut kemudian membuka keburukannya dan menunjukkan hasil simpanan sang pendeta berupa 7 peti emas dan perak yang disimpan oleh sang pendeta. Kaumnya yang mengetahui hal tersebut enggan menguburkan sang pendeta. Mereka kemudian menyalib sang pendeta itu dan melemparinya dengan batu. Bagaimana kelanjutannya teman-teman sekalian? Simak terus setelah yang satu ini. Ya Nur al-Hilal Aqbil ta'al Fashawqu tal Wal qalbu sama Nahwa sama مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga kegiatan kita hari ini diberi kelancaran oleh Allah. Semua selamat dan selesai. Dan semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak dan juga untuk diri kita masing-masing. Majelis Anak Negeri, Sukses di dunia, mulia di akhirat. Allahu Akbar. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب